Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan terkait materi perpajakan. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prodi Perbankan Syariah yang beranggotakan Anissa Humairoh, Ahnis Azam Zulfa, Alvin Syahrin, dan Firadian Astuti. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Teman-teman, selanjutnya kami akan jelaskan tentang pajak syariah. Pajak syariah ialah suatu pajak yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Maka karena itu, jika kita melakukannya akan terhitung ibadah atau mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para pegawai yang amil zakat dengan memberi gelar mujahidin bagi para pemungut zakat. Dengan demikian, pendapat pajak yang mengatakan pajak itu haram tidaklah tepat ya teman-teman. Karena pajak atau dalam istilah Islamnya adalah dharibah ternyata terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau ahli kholi wal aqdi dan persetujuan para ulama. Ialah kewajiban lain atas harta yang datang di saat kondisi darurat atau kekosongan baitul mal yang dinyatakan dengan keputusan ulil amri. Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban atas kaum muslim untuk membiayai pengeluaran kaum muslim yang harus dibiayai secara ijtimaiyah atau kolektif, seperti untuk keamanan, pendidikan, dan kesehatan, di mana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar nantinya. Objek pajak atau dharibah ialah harta atau penghasilan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti halnya zakat. Agar tidak terjadi double tax dengan zakat, maka dalam penghitungannya, zakat yang telah dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang tertuang dalam laporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan, PPh orang pribadi atau PBh badan, sehingga akan dapat mengurangi pajak terutang. Macam-macam pajak di Indonesia ada 6. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, ada pajak penambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya yang keempat ada bea materai atau BM. Bea materai adalah pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat mengurus surat-surat tertentu seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, serta efek yang memuat nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya yang kelima ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan atas tanah atau bangunan. Dan yang terakhir ada pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota. Pajak di zaman keislaman atau Rasulullah.
Salah satu pendapatan negara pada masa tersebut yaitu jizyah bagi para non-muslim yang tinggal di kekuasaan kaum muslimin. Kharaj atau pajak bumi, usur merupakan pungutan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan suatu negara. Zakat bagi para muslim yang telah ditetapkan ketentuannya. Pengumpulannya, para amil zakat berkeliling ke penjuru negeri untuk mengumpulkan zakat maupun jizyah dari para suku di penjuru negeri. Dana pajak dipergunakan oleh negara untuk kemaslahatan umum dan bukan untuk pemungut pajak atau pemerintah. Pemungut pajak akan diberikan upah atas kerja mereka dalam mengumpulkan hasil pajak daripada wajib pajak.